Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat bergabung di channel Kisah Inspiratif. Kali ini Kisah Inspiratif akan berbagi cerita tentang biografi singkat Bapak Yusuf Kala. Bapak Yusuf Kala memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Yusuf Kala, lahir tanggal 15 Mei 1942. Adalah pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia pertama yang menjabat 2 kali. Ia menjadi Wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut. Dalam masa jabatan yang pertama, periode 2004 sampai 2009, ia merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. JK, nama singkat dari Yusuf Kala, menjadi calon presiden bersama Wiranto dan Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura. Pada tanggal 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. Pasangan ini diusung oleh 5 partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan PKB. Kehidupan awal Yusuf Kala lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kala dan Atira, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kala Group. Bisnis keluarga Kala tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri di Makassar. Yusuf Kala dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Deng Ucu. Pengalaman organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Yusuf Kala antara lain adalah pelajar Islam Indonesia cabang Sulawesi Selatan 1960 sampai 1964, Ketua HMI cabang Makassar tahun 1965 sampai 1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin Unhas 1965 sampai dengan 1966, masa jabatan yang bersamaan dengan Ketua Cabang Makassar, suatu prestasi yang sangat luar biasa buat Bapak Yusuf Kala. Serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia kami tahun 1967 sampai dengan 1969. Jadi pengalaman Yusuf Kala ini sangat luar biasa di bidang organisasi. Makanya tidak heran dia sangat jago diplomasi, jago bernegosiasi, jadi sangat jago dalam menyelesaikan kasus-kasus pertikaian di Indonesia. Karena pengalaman organisasinya yang sangat mentereng ya, sehingga membentuk dia menjadi sosok pemimpin yang memiliki problem solving yang sangat baik. Kemudian di tahun 1968 Yusuf Kala menjadi CEO dari NV Haji Kala. Di bawah kepemimpinannya NV Haji Kala berkembang dari sekedar bisnis ekspor impor meluas ke bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Jadi perusahaannya makin berkembang ya, sangat luar biasa. Karir politik beliau, Yusuf Kala menjabat sebagai menteri pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Presiden RI yang keempat, tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Yusuf Kala kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI yang ke-6, secara otomatis Yusuf Kala juga berhasil meraih jabatan sebagai wakil presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi presiden dan wakil presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009.
pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat. Yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor. Melalui Munas Palang Merah Indonesia, Yusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia periode 2009 sampai dengan 2014 dan terpilih untuk kedua kalinya pada Munas yang ke-20 untuk periode 2014 sampai dengan 2019. Selain itu, ia juga terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012 sampai dengan 2017 dalam Muktamar 6 DMI di Jakarta. Jadi riwayat biografi Yusuf Kalla ini sangat luar biasa, ya. Kemudian pemilihan presiden 2014 dan wakil presiden periode kedua, ya. Yusuf Kalla digandeng calon Presiden Joko Widodo dalam ajang pemilihan Presiden 2014. Pasangan ini kemudian dalam pengundian mendapat nomor urut 2 dan mempunyai tagline populer "Salam Dua Jari" oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 22 Juli 2014 atau 6 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Jokowi jika memenangkan Pilpres namun ditolak oleh kubu Prabowo Hatta yang kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Serangkaian sidang di MK ternyata menolak permohonan kubu Prabowo Hatta dan secara hukum menguatkan legitimasi Jokowi JK selaku Presiden dan Wapres terpilih periode 2014 sampai 2019. Jika dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2014, seiring dengan pelantikannya tersebut, ia adalah wakil presiden pertama yang terpilih untuk 2 kali masa jabatan melalui pemilihan umum. Masa jabatan pertama dilakukan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2014-2019. Jadi sangat luar biasa pengalaman Pak Yusuf Kalla ini yang merupakan salah satu tokoh bangsa terbaik di Indonesia. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.